Sang ibu iri dengan penampilan cantik putrinya, jadi dia mengubur gadis berusia 8 tahun itu di dalam ember berisi tepung. Untungnya, sang ayah menemukannya tepat waktu, jadi dia menyelamatkan putrinya yang sekarat. Hindari tragedi terjadi. Karena itu, pasangan itu bertengkar. Sang istri bukan hanya tidak takut, sebaliknya, dia lebih membenci perempuan. Dia pikir putrinya adalah Youkai rubah, menggunakan kecantikannya untuk merampok suaminya. Jadi dari kecil hingga dewasa, ibu selalu menatap Amaya dengan ekspresi iri di wajahnya. Walaupun demikian, setiap kali dia melihat saudara perempuannya berkumpul di sekitar ibunya, Amaya masih berusaha berlari datang, juga ingin dipeluk, tetapi setiap kali dia didorong dengan kejam oleh ibunya. Ayah melihat ini dan memeluknya untuk menghiburnya, tetapi sebaliknya, ibunya bertindak lebih kejam. Dia mengambil gunting dan memotong rambut Amaya dengan kasar. Gunting tajam itu tanpa sengaja memotong dahi gadis itu. Namun sang ibu tidak peduli, ia tetap memotong rambutnya seolah tidak terjadi apa-apa. Dan saat Amaya menghadapi semua ini, dia hanya bisa menahan air matanya dan tidak berani berdiri untuk protes. Tak disangka, kesabarannya membuat sang ibu semakin gila. Bahkan jika Amaya bersembunyi di bawah tempat tidur, dia diseret keluar lalu menanggung beberapa tamparan keras. Amaya dengan menyakitkan mendorong ibunya keluar dari pintu dan melarikan diri. Ini adalah pertama kalinya dia melawan ibunya, secara tak terduga merangsang wanita gila itu. Dia mengambil tongkat dari tanah dan memukul kepala Amaya dengan keras. Gadis yang sekarat itu dibawa ke rumah sakit oleh ayahnya. Lihat Amaya terluka parah. Dokter tidak percaya ini dilakukan oleh ibunya sendiri. Dia menyarankan ayahnya untuk memisahkan putri dan ibunya. Kalau tidak, dia mungkin menderita siksaan yang lebih mengerikan. Ayah tidak punya pilihan selain memberikan Amaya kepada kerabat untuk dibesarkan. Lebih dari 10 tahun telah berlalu Amaya telah tumbuh dewasa. Meskipun dia sekarang menjadi inspektur wanita, dia belum keluar dari kesakitan masa kecilnya. Hari itu mereka menerima laporan bahwa mayat seorang wanita dibuang di hutan ketika polisi tiba di tempat kejadian. Mereka menemukan korban baru berusia 13 tahun, tewas dalam keadaan telanjang. Ada potongan di leher, tangan diletakkan pada posisi khusus. Selain itu, di bagian bawah bodi ada sepotong kue. Ini seperti melakukan semacam ritual. Setelah pemeriksaan forensik pendahuluan, ditemukan tidak ada tanda-tanda penyerangan di tubuh wanita tersebut. Jadi singkirkan kemungkinan pembunuhan. Karena TKP adalah kampung halaman Amaya, atasannya memberinya tanggung jawab atas kasus ini. Meski tidak mau, Amaya tetap berusaha mengatasi obsesi masa kecilnya. Berkendara kembali ke kota tempat dia dilahirkan. Namun, tidak lama kemudian dia tiba, ada pembunuhan lain terjadi. Seorang wanita muda yang cantik meninggal secara tragis. Jenazah dibuang di tepi sungai. Badannya masih ditumbuhi bulu binatang dan di bagian sensitif di bagian bawah badan juga ditaruh kue. Jelas, itu semua dilakukan dengan sengaja oleh si pembunuh. Di jalan tak jauh dari TKP, juga ada sepasang sepatu hak tinggi berwarna merah. Pelaku seolah-olah memprovokasi polisi karena ia sangat ingin semua orang melihat karyanya. Setelah penyelidikan, polisi mengkonfirmasi identitas korban. Temukan kerabatnya. Mereka bilang gadis di rumah itu sangat baik. Dia belajar dengan baik, tidak merokok atau minum. Namun di komputernya Amaya menemukan folder tanpa nama. Setelah dibuka, adalah foto gadis yang tidak senonoh. Teman sekelas juga memberitahu Amaya, siswa perempuan itu telah berkencan dengan pria yang sudah menikah selama lebih dari setahun. Rupanya dia tidak semurni kelihatannya. Polisi merangkum rincian kedua kasus tersebut dan menemukan cara yang sama untuk melakukan kejahatan tersebut. Rupanya ini adalah kasus pembunuhan berantai. Dan semua korban ini memiliki kehidupan pribadi yang rumit. Setelah korban meninggal, si pembunuh menempatkan mereka pada posisi khusus. Dan pose ini menyerupai Bunda Maria. Jadi Amaya mencurigai si pembunuh menggunakan standar moralnya sendiri. Membunuh gadis-gadis dengan gaya hidup bohemian. Telanjang dalam posisi Bunda Maria terlempar ke tepi sungai. Biarkan mereka menerima baptisan alam. Pada saat yang sama, mereka juga menaruh kue di atasnya sehingga Amaya memutuskan untuk menyelidiki dari kue tersebut.
Dia mengambil kue untuk mencari kakaknya yang bekerja di toko roti. Dia mencoba sepotong, menemukan bahwa bahan-bahannya dipilih dengan hati-hati. Hanya ada 4 toko roti di kota, tetapi matanya dialihkan. Sepertinya tidak ingin mengirimkan daftar pelanggan toko. Melihat petunjuknya sudah terputus, Amaya hanya bisa kembali ke kantor polisi untuk melanjutkan penyelidikan. Untungnya petugas arsip yang memberinya informasi baru. Ternyata dalam 20 tahun terakhir pelakunya telah menimbulkan belasan kasus. Apalagi setiap jenazah sebelum meninggal ditempatkan pada posisi khusus, namun yang membuat orang lain merasa aneh adalah pembunuhnya tiba-tiba berhenti melakukan kejahatan 8 tahun lalu. Ini juga jalan buntu. Baru akhir-akhir ini dia beraksi lagi. Amaya curiga akan terjadi sesuatu pada saat ini. Dia tidak punya waktu untuk memikirkannya, tetapi si pembunuh melakukan kejahatan lain di rumah kayu yang ditinggalkan itu. Ditemukan jasad perempuan, seluruh korban terbungkus karung. Menatap ke depan, dengan simpul di lehernya, sulit membayangkan bagaimana wanita ini mengalami perlakuan kejam sebelum meninggal. Setelah pemeriksaan forensik, ditemukan bahwa korban mati lemas dan pencekikan sengaja dilakukan untuk mengalihkan perhatian. Rupanya ada yang meniru kasus-kasus dulunya. Melalui keterangan ibu gadis tersebut, polisi dengan cepat mengidentifikasi pelaku sebagai ayah tiri korban. Kebenaran secara bertahap terungkap. Ternyata dia melihat anak istri tirinya sudah besar, maka dia datang dengan niat buruk. Di luar dugaan, gadis itu melawan dengan sengit, akibatnya dia tidak sengaja membunuhnya. Untuk menutupi kejahatan, dia meniru metode pembunuhan si pembunuh. Siapa sangka polisi akan mengetahuinya secepat ini. Kasus ini selesai, kasus lain punya petunjuk baru. Hasil uji tepung menunjukkan, cicipi bahan dari 3 toko roti lainnya. Tidak cocok dengan kue di TKP. Sekarang hanya rumah kakak perempuan dia yang tersisa. Ketika Amaya ingin mendatanginya untuk bertanya, dia kebetulan melihatnya menyuap staf penguji. Ingin mengubah sampel. Amaya dengan marah bergegas maju, meminta bawahannya untuk membawanya ke ruang interogasi. Dia bilang dia tidak tahu siapa pembunuhnya. Dia melakukannya karena dia tidak ingin toko roti terlibat dalam pembunuhan baru-baru ini. Dia kemudian mengamuk terhadap Amaya karena memperlakukan kakaknya dengan tanpa ampun. Bahkan ibu yang sakit jiwa, dia juga selalu ada untuk merawatnya. Dan Amaya hanya fokus menyelidiki kasus pembunuhan. Sangat sulit untuk kembali ke kota, tapi sama sekali tidak peduli dengan keluarganya. Tuduhan kakak mengingatkan Amaya tentang pemukulan yang dideritanya saat kecil. Secara psikologis masih sangat ketakutan. Setelah keluar dari kantor polisi, tanpa sengaja bertemu dengan ipar laki-laki yang berdiri di luar pintu. Dia dan kakak perempuannya bercerai beberapa bulan yang lalu, tetapi tetap menyuruh Amaya untuk memaafkan kakaknya. Bagaimanapun, beberapa tahun terakhir ini tidak mudah baginya untuk mencari nafkah untuk keluarga ini. Perasaan Amaya campur aduk setelah mendengar itu. Semua orang memintanya untuk memaafkan kakaknya. Tapi ketika dia dipukuli dan disiksa, tidak ada yang mengulurkan tangan untuk membantu. Sedemikian rupa sehingga dia masih hidup dalam bayang-bayang jahat ibunya. Setelah perjuangan yang sengit, dia masih pergi ke rumah sakit jiwa, bersiap untuk menghadapi masa lalu. Saat memasuki ruangan, Amaya tidak percaya. Wajah kurus di depannya, tangan dan kakinya terikat di tempat tidur adalah ibunya. Setelah dia melihat Amaya menjadi sangat gelisah. Bahkan berjuang ingin menggigitnya. Untungnya, Amaya pergi tepat waktu. Dokter mengatakan kepadanya bahwa gejala ibunya telah berlangsung lama. Dulu, dia juga membutakan mata perawat, menggumamkan nama dia tanpa henti. Tetapi setiap kali menantu laki-lakinya berkunjung, dia bisa tenang dengan sangat cepat. Hal itu membuat Amaya merasa kakak iparnya bisa menenangkan perasaan ibunya. Buktikan bahwa mereka berdua adalah tipe yang sama, dan kakak ipar adalah pembunuhnya. Karena dia ingin mendapatkan kue dari toko dengan sangat mudah. Apalagi waktu kasusnya juga sangat kebetulan, 8 tahun lalu setelah keduanya baru saja menikah. Kakak ipar kembali ke rumah, melepaskan niat membunuh di dalam hatinya, sehingga tidak ada kasus di kota baru. Baru setelah pernikahan mereka bubar beberapa bulan yang lalu, saudara ipar baru itu mengekspor kembali, terus membunuh orang untuk bersenang-senang. Untuk membuktikan spekulasinya, Amaya pergi ke rumah kakak iparnya.
Begitu dia masuk, dia melihat bagian dalamnya bobrok dan bobrok, sepertinya sudah lama tidak ada orang di sana. Namun ketika Amaya masuk lebih dalam dan menemukan banyak foto korban di dinding ruang bawah tanah, Amaya tidak sempat melihat lebih dekat tapi tiba-tiba dipukul jatuh ke tanah dengan tongkat. Orang itu adalah saudara iparnya. Amaya kini telah mengidentifikasi pembunuhnya sebagai dia. Tetapi saudara iparnya masih berdebat dengannya bahwa gadis-gadis yang dia bunuh adalah semua orang yang tidak tahu mencintai diri mereka sendiri. Mereka hanya mencemari suasana kota, semua yang dia lakukan adalah untuk kota ini. Namun begitu dia mengatakan itu, Amaya memasukkan gunting ke pahanya. Saat lawan kesakitan dan kehilangan fokus, dia kabur. Kakak ipar juga mengejarnya. Setelah itu Amaya ditangkap. Keduanya berjuang untuk sementara waktu, tetapi dengan kekuatan yang lebih kuat, saudara ipar itu mampu mengendalikan adik iparnya dengan cepat. Tepat pada saat hidup dan mati, kakak perempuannya tiba-tiba muncul di belakangnya dengan pistol dan menembak mantan suaminya. Dan kasus pembunuhan berantai secara resmi berakhir. Kota ini juga telah kembali ke kedamaian sebelumnya. Film ini diadaptasi dari novel detektif Spanyol, The Invisible Guardian. Disiksa oleh ibunya dalam waktu yang lama, Amaya tidak bisa lepas dari kegelapan masa kecilnya. Dia akhirnya menghadapi masa lalunya. Pergi ke kota untuk menyelidiki pembunuhan itu. Ini dapat dianggap sebagai rekonsiliasi untuk masa kecilnya. Novel jauh lebih baik daripada film. Jika Anda merasa menarik, Anda dapat membaca versi yang aslinya. Video hari ini berakhir di sini. Dadah dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.